Shalom buat kita semua. Ya, Halo. malam hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali. Minggu lalu kita libur, jadi kita pusat libur nasional, jadi kita juga libur ya. Ya, bersyukur bisa minggu ini bisa kembali lagi. Kita akan dilayani oleh Pak One tadi ya. Tadi barusan keluar, apa nanti karena sinyal akan bersatu gabung lagi nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bagaikan siang tidur, demikian kita berkeras turun kehendakmu, makalah sesuai rencanamu, jadikan dalam mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan setiap jalan Namamu setiap jalanku bagaikan bacaan siap.
Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita tinggikan nama Agung yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Sempurna jalan-jalan-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami puji nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Raja kami, Allah kami yang hidup. Oh ya, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Oh, Urapan sempurna dalam hidup kami. Urapan sempurna Yesus, penuhi hati kami. Haleluya. ada kedatanganmu. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipujikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kuasa-Mu segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipujikan. Kau Allah yang layak dipujikan. Yesus, Kau Yesus yang layak dipujikan. Benar ya Tuhan Yesus, hanya Kau Yesus Allah kami yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan, yang layak kami muliakan. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami tengah-tengah bangsa kami, tengah-tengah bangsa-bangsa lain, di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah pulau kami Sumatera Utara, di provinsi kami Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lain. Tuhan berkati kami, Tuhan hadir setiap keluarga-keluarga, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyertai, kami bersyukur penyertaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang menolong kami hingga berada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami sungguh kagum dan hormat dan kemuliaan untuk-Mu. Bersihkan kami Bapa, jika kami mungkin sedikit melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Jika kami bisa layak masuk
tata kurusmu, masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita lebih lagi, lebih lagi. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, seberapa kami yang hadir pada saat malam hari ini. Kami bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang ada di jaringan pesat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Pak One yang akan boleh menyampaikan firman Tuhan. Rapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berkati dia dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Hingga kami bisa boleh diberkati dengan firman Tuhan akan boleh kami dengarkan di malam hari ini. Kami juga bersyukur buat Pak Anyan, Pak Agusman, Pak Daniel, dan beberapa teman yang mungkin masih berhalangan. Tuhan berkati mereka, Tuhan menyertai mereka, sehingga kami nanti di kemudian hari bisa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat fellowship kami yang singkat dan sederhana ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Pak One, silakan Pak. Ya. Salam. Salam Pak. Salam. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Sehat Pak. Ya, luar biasa ya. Saya perkenalkan diri ya Bapak-Bapak. Kita dari Nias Utara, Kabupaten Nias Utara, ibu kotanya di Lotu. Dan kita pelayanan di Gereja Kristen Baitani, GKB. Nama lengkap saya Onehesi Harefa. Saya sudah berkeluarga dan kami punya anak satu, laki-laki. Jadi sekarang kita pelayanan di Desa Namuhalu. Ya, di Desa Namuhalu juga ada pusat ya, salah satu sekolah di sini ya, yayasan dari pusat dari Medan, TK Dian Terpadu. Istri juga ngajar di situ dan pas depan pusat itu, situ ada rumah kita di Desa Namuhalu.
Kecamatan Amhalwisiwa, Kabupaten Nias Utara. Ibu kotanya di Loto. Itu perkenalan singkat dari kami. Ya, percaya ke depan kita berteman lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Nah, baik, malam ini langsung saja mari kita membuka Alkitab kita ya. Pertama-tama dulu terima kasih kepada Pak Rinto sudah memberikan kepercayaan buat saya malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari Lukas pasal 13. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan kepada kita perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya angkat tema kepada kita malam ini, menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Kalau seandainya Bapak Ibu kita perhatikan, ada pohon ya, atau ada tanaman sekeliling rumah kita, contohnya seperti pohon jambu dan lain sebagainya, pasti ada buah yang baik dan ada juga buah yang tidak baik. Ada juga ranting yang bisa menumbuhkan buah yang baik, ada juga ranting yang tidak menumbuhkan buah sama sekali. Contohnya seperti durian dan pohon-pohon lainnya. Nah, dalam perumpamaan ini kita bisa tahu maksud dari firman Tuhan ini sebenarnya bagaimana pohon ara bisa berbuah dalam kebun anggur. Ada yang mempunyai kebun, lalu ada pengerjanya yang bekerja setiap hari, dan yang kebun anggur atau yang mempunyai kebun anggur, dia datang kepada yang mengusahakan kebun anggur tersebut. Lalu sudah 3 tahun dia datang dan tidak menemukan buah sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini hanya perumpamaan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai gembala atau sebagai pendeta, bagaimana kita harus berbuah di dalam keluarga kita dan juga pelayanan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ada beberapa yang harus kita lakukan dan sangat penting kita harus lakukan. Buah yang pertama, saudaraku, yaitu buah pertobatan. Ya, buah pertobatan ini bisa kita lihat dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dari Lukas 3 ayat 8. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai gembala,
kita harus memang benar-benar memberikan buah yang sesuai dengan pertobatan. Terkadang kita sebagai hamba Tuhan, mohon maaf ya, kita hanya bisa menegur jemaat, sementara kita belum bisa untuk melakukannya. Jadi dalam firman Tuhan ini menguatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali supaya pelayanan kita masing-masing dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang masih belum bertobat. Ya, contohnya ada banyak kejadian-kejadian yang kita dengar di luar sana. Jadi dalam firman Tuhan ini kita dituntun, kita harus benar-benar untuk bertobat sepenuhnya. Jadi bukan hanya jemaat saja yang kita tuntun untuk bertobat, kita juga sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala dalam gereja kita harus benar-benar bertobat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita khotbah setiap minggu atau setiap ibadah di gereja kita, kalau kita tidak benar-benar juga mengingatkan jemaat kita tentang pertobatan ini, ya kita hanya disebut sebagai pengkhotbah saja. Tetapi kalau kita tetap peduli kepada jemaat kita juga, tetap mengingatkan mereka, apalagi pengerja-pengerja diaken-diaken kita selalu ingatkan bagaimana yang namanya pertobatan yang sepenuhnya, yang Alkitabiah katakan harus benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan jemaat kita, maka kita disebut sebagai gembala yang baik, yang bisa dicontoh oleh jemaat kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya hanya mengingatkan kita pada malam ini, buah yang paling penting, yang utama, yang perlu kita lakukan yaitu buah pertobatan. Buah pertobatan ini kita benar-benar mengevaluasi diri kita masing-masing sebagai hamba Tuhan. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, perlu kita evaluasi diri kita dan juga pelayanan kita masing-masing. Kalau bisa mungkin ya sekali sebulan atau sekali 3 bulan kita mengevaluasi pelayanan kita, pengerja kita masing-masing di tempat kita. Jadi yang namanya pertobatan, saudaraku, kita harus banyak memenangkan banyak hal. Kadang-kadang juga ya memang kita tidak bersama-sama terus dengan jemaat kita ya, dengan pengerja kita. Ya, kita memang tidak tahu sepenuhnya apa yang dilakukan oleh jemaat kita. Tetapi minimal dengan adanya evaluasi pelayanan, ya pasti kita tahu bagaimana kondisi jemaat kita, Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Kita harus memberitahukan kepada jemaat kita, apalagi jemaat-jemaat yang baru juga harus memberitahukan kepada mereka bagaimana dasar kekristenan yang sebenarnya. Pengajaran DK, dasar kekristenan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali kita sebagai hamba Tuhan juga evaluasi dan juga pelayanan kita masing-masing, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, buah yang kedua yang dimaksud dari Alkitab yang sudah saya bacakan kepada kita tadi, yaitu buah tentang jiwa-jiwa. Yang pertama tadi buah pertobatan, yang kedua yaitu buah tentang jiwa-jiwa. Jadi bisa kita lihat ya dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35 dikatakan di sana, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Jadi itu buah yang kedua, saudaraku. Tuhan sudah memberikan kita mandat untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita sekarang ada program di gereja kita ya, rumah belajar. Dan jangkauan kita, target kita tahun 2022 ini kita sudah menjangkau anak-anak 100 orang anak. Tahun ini itu menjadi program gereja kita sudah buka rumah belajar. Dan minimal dengan cara kita seperti begitu bisa kita menjangkau orang tua mereka, orang tua anak tersebut. Contohnya apabila ada orang tua mereka yang sakit atau apa-apa, ya kita datang di rumahnya untuk mendoakan mereka. Anak-anak itu sekarang yang sudah mendaftar sampai sekarang ini sudah 60-an orang, dan target kita kurang lebih 40 orang lagi. Tahun ini kita punya target jangkauan 100 orang anak. Jadi itu hati kami tergerak ya untuk memberkati anak-anak itu. Meskipun sekarang ini ya kita berkorban terus, karena kita mengajarkan mereka secara gratis. Ada beberapa les yang kita ajarkan, les bahasa Inggris, dan seperti pembentukan karakter dan beberapa materi lainnya, pengajaran lainnya. Jadi minimal saudaraku, apabila nanti anak-anak itu sudah mereka sudah besar, sudah sekolah di luar kota, minimal mereka bisa mengenal bagaimana mereka bisa mengenal Kristus, mengenal Yesus. Jadi sekarang ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ya itu ya tugas kita yang paling utama. Kita harus menuai jiwa-jiwa atau memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Jadi saya percaya kita dalam pelayanan masing-masing, kita harus punya target ya masing-masing dalam gereja kita. Ya kalau menurut saya setiap tahun itu harus ada jiwa baru yang ada di gereja kita. Atau maksudnya yang sudah kita selamatkan, yang sudah kita tuntun, percaya kepada Yesus. Jadi minimal ya 3 orang sudah terima Tuhan, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, sudah kenal kebenaran setiap tahun. Apalagi kalau lebih daripada 3 orang. Karena firman Tuhan memberikan mandat kepada kita, saudaraku. Kalau firman Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita, saya rasa kita tidak perlu takut. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Diberikan kepada kita kemenangan. Karena firman Tuhan ini dia katakan tadi, musim menuai sudah tiba dan ladang sudah menguning. Jadi tergantung kita bagaimana cara kita untuk memenangkan lingkungan kita, sekitar kita, desa kita, atau kota kita sekarang ini untuk memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, satu jiwa bertobat dan terima Tuhan, bisa beribu-ribu malaikat bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau ada 10 jiwa saja bertobat, luar biasa. Jadi saya percaya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah tugas pokok kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi sekarang ini kalau di gereja kita yang ibadah itu ibadah umumnya atau orang tuanya memang tidak begitu banyak. Jadi bisa saja melalui rumah belajar bimbel yang telah kita mulaikan itu nanti, itu jalan kita untuk menyelamatkan orang tua anak-anak tersebut. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu di desa kita, karena kita juga pelayanan di desa sendiri, agak sulit kita pelayanan. Jadi itu menjadi pergumulan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bisa kita melihat dari Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Ya.
yang perlu kita lakukan, saudaraku, buah yang perlu kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, yaitu buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kita juga sebagai hamba Tuhan, kita harus menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Di antaranya kasih. Ya, saya percaya kita sudah tahu semuanya ini. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, dalam pelayanan juga Bapak Ibu kita perlu setia ya. Meskipun pelayanan kita jauh dari tempat tinggal kita, atau banyak tantangan, penderitaan yang kita alami, kita tetap setia. Karena pelayanan itu Tuhan percayakan kepada kita. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kita juga sebagai hamba Tuhan perlu yang namanya penguasaan diri ya. Kita harus menguasai hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi saya percaya firman ini akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita dan menjadi rema dalam hati kita masing-masing supaya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi pertobatan. Ya, kita harus ingat Bapak Ibu, kita harus mengevaluasi pelayanan kita masing-masing, bagaimana pengerja kita, jemaat kita, dan kita juga sebagai hamba Tuhan, kita harus mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Apalagi kalau bersama-sama dengan keluarga, istri, kita harus benar-benar mengevaluasi pelayanan kita. Ya, itu yang pertama tadi, yaitu pertobatan. Yang kedua, jiwa-jiwa. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin di hadapan Tuhan. Dan buah-buah roh, itu buah yang terakhir. Saya percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita, karena firman ini, saudaraku, akan menjadi sumber yang baru dalam kehidupan kita. Saya percaya meskipun lewat Zoom saat ini kita bertemu, dan di hari-hari ke depan saya percaya kita pasti lebih luar biasa lagi dalam pelayanan di tempat kita masing-masing. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita saat ini. Dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman ya Tuhanku. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh memberkati kami pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami banyak hal. Engkau bisa memulihkan kami kembali. Engkau bisa menguatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman ya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau menopang hidupku, hanya kuasamu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan kuasamu. Bagi Tuhan tak ada mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin yang dan bagi Tuhan, bagi yang
mustahil bagi Tuhan, dan mujizat ya sederhana Yesus, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkau memberikan kami waktu yang sangat baik pada kesempatan ini. Dan kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu memulihkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami masing-masing. Menguatkan kami, bahkan Engkau memberkati kami melalui firman yang sudah kami dengarkan bersama pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kami. Dan firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami masing-masing. Hamba berdoa kepadamu Tuhan. Engkau memberkati pelayanan kami masing-masing. Engkau memberikan kami kuasa. Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Agar kami mampu sepenuhnya berbuah di hadapan Tuhan. Kami bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kami melakukan banyak hal untuk pelayanan kami masing-masing. Kiranya kami benar-benar bisa memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin ya Tuhan, untuk Tuhan. Kami bisa memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami juga bisa menjadi berkat bagi pelayanan kami masing-masing, bagi kota kami, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya pelayanan kami menjadi saluran berkat, menjadi tempat puji-pujian bagi nama Tuhan, menjadi lahan puji-pujian bagi nama Tuhan. Engkau pakai kami lebih dahsyat, lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi di hari-hari mendatang. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ibadah kami malam ini, Engkau telah memberkati kami. Terima kasih mulai dari awal, pertengahan, hingga kami tutup firman ini. Kami percaya Engkau selalu memberkati hamba-hamba Tuhan seluruhnya di jaringan pusat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Pak Rinto. Terima kasih Pak Ane. Ya, kita langsung bagi topik doa ya Bapak-Bapak. Mungkin saya minta langsung ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ada Pak Harep, ada topik doa yang mau kita doakan di malam hari ini Pak. Biar kita doakan sama-sama. Baik, terima kasih Pak Rinto. Salam semuanya Bapak Ibu. Salam. Pokok doa Pak untuk dari saya untuk keluarga saja Pak, untuk anak-anak, ada 3 anak-anak yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati. Apalagi untuk nomor 2 sekarang ini, nomor 2 itu John Stephen Harefa. Lagi ujian sekolah ya, ujian sekolah kelas 6 SD menyelesaikan Pak. Sedang baru berlangsung hari ini dan besok sampai hari Sabtu akan berlangsung ujiannya. Biar Tuhan tolong saja anak-anak Pak. Kelas berapa itu dia Pak? Saja Pak. Apa Pak? Kelas berapa dia Pak? Kelas 6 SD Pak, mau sedang ujian sekolah kelas 6 SD. Sekolah ya. Anak pertama Lois kelas 2 SMP, anak kedua kelas 6 SD, anak ketiga kelas 4. Oke Pak. Mari Pak. Iya. Terima kasih. Yang kedua tadi apa topik doanya Pak? Itu aja biasa, kalau yang lainnya untuk biasa pelayanan saja. Oke Pak, yang berkati juga Pak ya. Pelayanan. Apa Pak? Pelayanan semakin bertumbuh ya Pak ya. Iya, amin, 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 amin. Pelayanan radionya bagaimana Pak? Semakin Tuhan berkati?
Iya, 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 Pak. Iya, terus juga pelayanan di situ, Pak. Oh ya, pelayanan di Radio RRI Pak ya. Iya, Pak. Oke. Oke, mungkin ke Pak Anyan. Mari Pak Anyan. Ya, untuk topik kita Pak, untuk keluarga juga sebagai gembala, tetap Tuhan tolong, Tuhan berkati, karena juga Tuhan yang tetap memampukan boleh hidup di dalam pelayanan. Ya, mungkin juga di tengah-tengah ya pelayanan banyak tantangan dihadapi saat ini. Ya, kira Tuhan yang tetap menguatkan, juga tetap berdoa ya, agar jemaat memang supaya mereka juga tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Rito. Oke Pak, terima kasih Pak Anyan. Ke Pak Onekesi. Ada Pak Onekesi yang mendoakan kita khusus malam hari ini. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Masih pergumulan yang sama Pak yang kemarin. Rumah belajar yang telah kita mulaikan. Oke. Anak-anak tetap semangat untuk belajar dan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, jangkauan kita tahun ini kita sudah memenangkan anak-anak itu sebanyak 100 orang Pak. Dan kebutuhan juga untuk rumah belajar supaya dicukupkan oleh Tuhan. Itu saja Pak. Saat ini anak-anaknya 60 orang anak 60 anak ya Pak ya saat ini. Sekarang ini sudah 60-an Pak. Saat ini anaknya 60 anak Pak ya. Iya. Sudah dilayani bimbel Pak ya. Iya, bimbel. Dilayani. Oke. Tadi yang kedua Pak, dicukupkan apanya Pak tadi? Segala dana mungkin Pak ya. Segala dana operasional gitu ya. Kebutuhannya seperti meja, kursi, dan yang lainnya supaya dicukupkan oleh Tuhan Pak. Oke, makasih Pak, makasih. Pak Ilmar ya. Pak, mari Pak. Salam Pak Ilmar. Ya, baik Pak, terima kasih. Pokok doanya seperti biasa Pak, pelayanan Sol, supaya anak-anak semakin mengenal kasih Tuhan. Terus pelayanan jemaat juga supaya semakin setia. Yang ketiga untuk pergumulan pembangunan pastori Pak, supaya tahun ini bisa membangun. Oke. Rumah pastori saja Pak. Oke, rumah pastori bisa terbangun tahun ini. Amin. Iya. Bisa terbangun tahun ini. Oke. Pak Dani ada Pak Dani? Pak Dani masih mute Pak. Berdoa untuk program dokter Junaidi di depan. Apanya Pak? Dokter Junaidi. Oh ya, oke, datang dokter Junaidi ya Pak ya. Cara apa itu ya? Pengobatan gratis, kemudian seminar kesehatan di masyarakat. Oke. Dua desa berdasarkan di gereja-gereja. Bapak Ibu, saya izin dulu Pak ya. Saya izin dulu, saya keluar dari tadi ada Bapak Pendeta sedang menunggu depan nih. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Mari Pak. Silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Bapak Pendeta ada. Memberkati Pak. Terima kasih Pak buat kehadirannya Pak. Terima kasih Bapak Rinto. Mari Pak. Mari Pak, lanjut Pak. Itu aja Pak, Pak Dani. Oke. Mungkin dari saya, Bapak Ibu, mungkin doakan ya. Pelayanan ke depan Pak ya. Saya dari Pesat diminta untuk bisa melayani di Jawa, tapi doakan nanti proses-prosesnya ya. Untuk bisa melayani di sana dan melanjut kuliah juga di sana, untuk bisa membantu perkuat tim yang ada di Jawa ya Pak, Bapak Ibu di STAK sekolah tinggi kita yang ada di Jawa. Doakan untuk rencana-rencana itu
doakan untuk semua persiapan-persiapan yang akan dilakukan ya. Tuhan berkati. Kemudian mungkin juga doakan anak-anak Anlis ya Pak ya. Anak-anak Anlis semakin doakan anak-anak Anlis bertumbuh ya. Semakin bertumbuh dan semakin berkembang karakternya, potensinya ya. Karakter dan potensinya. Mungkin itu saja. Oke, saya sudah bagi ya. Pak Agusman, Pak Anyan, Pak Onekesi, Pak Ilmar, Pak Dani, dan saya. Ya, oke. Mungkin Pak Agusman sama Pak Anyan bisa didoakan sama Pak Onekesi. Pak Onekesi, mari Pak Onekesi untuk doa Pak Agusman sama Pak Anyan. Ya, kita mulaikan ya, kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan pada malam ini, pada kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan buat Pak Pendeta Agusman Harefa. Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati anak-anaknya saat ini ya Tuhan, anaknya yang nomor 2 Tuhan memberkati, berikan Tuhan yang baik, yang diberkati dalam sekolah, dan Engkau memberkati pelayanan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu Pendeta Agusman Harefa, supaya pelayanannya selalu diberkati oleh Tuhan, mengalami pemulihan, dan jemaat-jemaat semua taat dan semakin bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu selalu melimpah kepada hamba-Mu Agusman Harefa, dan Engkau memberikan dia kesehatan, umur panjang, dan juga kekuatan yang baru. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa untuk melayani Engkau. Berkati keluarganya dan juga pelayanan beliau atau hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Anyan saat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, anak-anaknya, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Agar pelayanan hamba-Mu Pak Anyan saat ini, pelayanan semakin bertumbuh, semakin dewasa, menjadi jemaat yang misioner, dan Engkau juga memberkati pertumbuhan ekonomi, bahkan apapun pergumulan pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh hamba-Mu, Kau memberikan dia kemenangan, Kau memberikan dia kekuatan yang ajaib, Engkau yang menopang dia, Engkau yang menolong hamba-Mu Tuhan, Pendeta Anyan saat ini. Tuhan memberkati, Engkau memberikan dia kekuatan yang ajaib, Engkau selalu menolong, menopang hamba-Mu Tuhan. Kalau kekurangan, kalau kelemahan dalam pelayanan, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun penderitaan saat ini, tantangan-tantangan yang dialami oleh hamba-Mu, Engkau memberikan dia kekuatan dan kemenangan yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Onekesi. Kita lanjut topik doa kita. Topik doa selanjutnya untuk topik doa Pak Onekesi sama Pak Ilmar. Mari Pak Dani bisa doakan Pak Dani. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Walaupun kami 5 orang, 6 orang ada di sini, tapi kami percaya kuasa doa itu luar biasa. Doa firman mengatakan 2-3 orang kami bersekutu, Kau hadir, apalagi lebih daripada itu. Kami tidak jemu-jemu dan tidak berputus asa, dan kami tetap semangat Tuhan untuk berjumpa di sini. Itu karena kami tahu doa itu berkuasa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak. Hari ini kami berdoa terus Tuhan, berdoa terus. Kami percaya Engkau selalu mendengar dan menjawab perseruan doa kami. Kamu berdoa Tuhan, supaya Engkau Tuhan mendengar seruan hamba-hamba-Mu yang dalam pelayanan. Kepada Bapak Onekesi Harefa Tuhan,
Engkau menghidup pelayanannya luar biasa Tuhan. Pelayanan anak dan juga pelayanan untuk mengurus Tuhan hal-hal yang lain Tuhan. Itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan. Engkau memberkati terlebih dahulu hamba-Mu ini. Tuhan, keluarganya, istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya yang ada di Nias maupun di mana saja. Kau tambah-tambahkan hikmat, kuasa dan urapanmu baginya. Sehingga dia lebih lagi kau pakai dengan luar biasa. Dan akan banyak lagi orang-orang yang dilayani Tuhan. Saya berdoa untuk program yang sudah dia kerjakan ya Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 60 orang. Dan akan bertambah lagi 100. Dan tiada mustahil Tuhan. Maka seluruh anak-anak dia ada di nama Halu Esiwa. Tuhan boleh dijangkau, dijamah melalui pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kau urapi dia. Dan kau memberikan kepadanya sukacita yang melimpah. Dia akan berdoa untuk kebutuhan perabot yang dibutuhkan dalam rumah tangganya dan kebutuhan sehari-hari, dan juga kebutuhan dalam pelayanan. Apapun itu yang masih kurang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lah yang mempunyai emas dan perak. Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Kau sanggup memenuhi bahkan berlimpah Tuhan kebutuhan bagi pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Ilmar semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang sama Engkau melihat Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Yang pelayanan di pedesaan tetapi dengan tetap semangat dan tertulis sukacita Tuhan. Engkau pakai dengan lebih dahsyat Tuhan. Memang Tuhan Yesus tantangan begitu berat Tuhan pelayanannya ada di pedesaan Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan Dia akan melakukan terobosan, melakukan perkara-perkara besar, perkara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau akan buka pelayanan-pelayanan baru Tuhan, dan akan menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Diberkatilah pelayanannya Tuhan, diberkatilah jemaatnya, diberkatilah keluarganya Tuhan, istri dengan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Bahkan Kau tambahkan hikmat, urapan dan kuasa kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dia melakukan perkara yang besar. Kami mau juga berdoa Tuhan supaya Engkau tingkatkan langit-Mu Tuhan, Kau curahkan berkat-berkat kebutuhan dana untuk pembangunan fisik yang dia butuhkan, bukan hanya gereja Tuhan, tetapi pastori Tuhan, dan seluruh fasilitas yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, yang penuh berlimpah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang tak pernah kita timbul dalam hati kami, Engkau sudah sediakan. Bahkan kami boleh melihat hal-hal yang terheran-heran akan kuasa Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu ini. Diberkatilah pelayanannya. Segala kebutuhannya pastor itu boleh jadi. Bahkan bisa Tuhan pastor yang baik Tuhan untuk bisa menampung juga hamba-hamba Tuhan lain yang boleh datang Tuhan. Dan juga gereja Tuhan yang berkekurangan semua tersediakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan hidup keluarganya, rumah tangganya dilimpahkan Tuhan. Tidak berkekurangan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami dan mengasihi hamba-hamba-Mu setia melayani Kau. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dani. Mungkin topi doa Pak Dani sama topi doa saya bisa Pak Anyan untuk bisa mendoakan Pak. Mari Pak Anyan. Mari kita berdoa kembali lagi. Kami boleh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah segala hidup kami. Kami juga sudah memuji Tuhan, bahkan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami mau berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Rinto sebagai fasilitator dalam fellowship hamba Tuhan Jaring Pesat ini. Kami bersyukur Pak Rinto juga terus mendorong juga untuk kami terus tatap muka bersama di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Segala jeripaya yang boleh dikerjakan juga kami tetap berdoa agar Tuhan yang tetap memberkati. Memberkati ya Tuhan buat keluarga Pak Rinto, bahkan juga seluruh keluarga yang telah Tuhan percayakan juga dalam segala kehidupannya. Bahkan juga buat segala pelayanan yang telah Tuhan percayakan, baik pelayanan unless untuk anak-anak muda, kami berdoa, biarlah Tuhan yang tetap menolong untuk anak-anak muda semakin mengenal pribadi, yaitu yang namanya Kristus dalam segala hidup mereka.
supaya mereka juga boleh bertumbuh, yaitu di dalam pengenalan yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang boleh dilayani Pak Rinto juga Tuhan, Engkau yang tetap campur tangan, supaya anak-anak muda ini juga tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, rencana untuk pelayanan nantinya juga Pak Rinto juga akan berencana untuk pelayanan ke Jawa. Kami hanya tetap serahkan ya Tuhan segala proses yang mungkin saat ini dikerjakan, segala suatu persiapan-persiapannya kami doakan agar Tuhan yang boleh menolong. Bahkan juga rencana di sana juga akan melanjutkan studinya untuk kuliah, mengambil S2-nya. Kami berdoa ya Tuhan, Allah sendiri juga boleh memampukan, menolong, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga hamba-Mu, bahkan juga Pak Rinto ya Tuhan. Dan kami tetap serahkan ya Tuhan untuk segala pergumulan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Allah sendiri juga tetap menolong, memberkati seluruh keberadaan keluarga Pak Rinto. Tuhan yang memberkati dalam keluarganya ya Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa bagi hamba Tuhan juga Bapak Daniel. Kami doakan ya Tuhan, Tuhan memberkati dalam kehidupannya, kesehatan, keluarga. Biarlah Tuhan yang tetap menolong, memberkati ya Tuhan. Dan kami juga doakan ya Tuhan, ada banyak hal juga yang boleh ditangani, dikerjakan hamba-Mu ini Bapak Daniel. Kiranya Tuhan tetap mampukan, bahkan juga sebagai tenaga pengajar juga Bapak ini, sebagai dosen, biarlah Allah juga yang tetap menolong, memberkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rencana kedatangan Dr. Junaidi juga ya Tuhan, untuk rencana ada seminar juga, bahkan juga mungkin ada rencana pengobatan bagi masyarakat. Kami doakan segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang dibutuhkan, biarlah Allah yang boleh memberkati, Allah yang mencukupkan di dalam segala untuk pelayanan, baik itu juga seminar bagi masyarakat ya Tuhan. Kehadiran juga kedatangan dokter ini juga Tuhan, juga semakin juga berdampak bagi masyarakat dan juga untuk setiap kalangan-kalangan umum ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tetap serahkan seluruh kehidupan juga hamba Tuhan ini, Bapak Daniel, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Allah juga yang tetap memberkati di dalam segala kehidupannya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Inilah topik doa kami, inilah seruan kami yang boleh kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anyan. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pak One Kesi. Mari Pak One. Pak Arepa bisa doa berkat Pak. Ya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau telah memberkati fellowship kami pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Seluruh hamba-hamba Tuhan di pusat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Salam. Terima kasih Bapak-Bapak semua yang sudah boleh hadir. Tuhan memberkati. Iya, sebelum Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Tetap semangat. Terima kasih ya, Pak ya. One buat firman Tuhannya. Iya, terima kasih buat renungannya, sangat memberkati. Pak Dani ada info. Ya, kita tetap semangat walaupun sering hanya 45. Saya yakin loh, bahwa doa itu yang penting di kedua kita. Tuhan tidak melihat banyak, tapi Tuhan melihat. Saya melihat setia sekali Pak Imar, Pak Anya, Pak Oneseki juga pasti akan juga Pak Agusman, Pak Anissa lagi Fatemi, Pak Parlan, Sipurian, banyak. Ini orang-orang setia untuk Zoom, walaupun semua sedikit. Tapi saya merasakan dalam roh saya bahwa doa itu yang memberkati kita. Tetap setia, tidak perlu banyak-banyak. Ya, jadi apa yang kita doakan, pokok doa itu pasti dijawab Tuhan. Iya, tetap semangat ya Pak ya, memberkati hati. Itu aja. Pak, terima kasih Pak. Pelan suaranya Pak Dani. Nggak apa-apa. Oh, Tapi kedengaran nggak apa-apa. kedengaran ya. Ya. Oke. Oke, makasih Pak Nyan. Terima kasih ya. Lalu sampai jumpa minggu depan berikutnya. Oke. Tuhan berkati. Ketemu Nah, Selasa depan, terima Selasa depan. berkati. Tuhan berkati. Saya ini Bapak Ibu ya. Ya Pak.